Pagi Teknik, kembali lagi berjumpa di acara Iluni Talk, hasil kolaborasi antara FTUI dengan Iluni FTUI, di mana di setiap episode kita selalu memunculkan figur-figur alumni FTUI yang telah berkiprah di dunia profesional, membahas mengenai perjalanan kuliah, tantangan karir, perjalanan karir, untuk memberikan edukasi dan inspirasi utamanya untuk teman-teman yang masih berkuliah di FTUI dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Kali ini, tamu kita juga nggak kalah pentingnya. Beliau tidak hanya berkiprah di dunia profesional, telah berhasil di dunia profesional, bisnis, tapi juga merupakan seorang organisatoris jati. Dan siapa lagi kalau bukan Ketua Iluni UI, Bang Didit Ratam. Bang Didit, selamat datang. Bang Irfan. Oke, saya nggak usah bacain semua ya, karena CV-nya banyak sekali, berlembar-lembar, tapi beberapa saja saya akan bacakan. Nanti kita bisa gali lebih dalam lagi tentang figur Bang Didit. Bang Didit ini adalah alumni FTUI dari zaman dulu namanya Teknik Gas Petrokimia, betul ya Bang? Betul. Tahun 82. Beliau lulus tahun 87, lalu lanjut ke George Washington University, dan berlanjut lagi ke Boston University untuk Graduate School of Management. Dua-duanya di manajemen ya Bang ya? Iya. Siap. Nah, pengalaman kerja sudah terlalu banyak. Dari tahun 1990 beliau pertama kali kerja di Mobile South Inc. ya, Mobile Oil di Fairfax, berarti di Amerika dulu ya. Betul. Oke. Dan kalau yang paling terkini ya, sampai saat ini pengalaman organisasi beliau ya, itu adalah beliau itu merupakan di Habibie Center sampai sekarang ya Bang ya? Sampai sekarang. Dari tahun 2002 sebagai bendahara, lalu juga aktif di Kadin dari tahun 2016 sampai sekarang ya, menjabat dari berbagai ketua komite. Lalu juga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan yang nggak kalah pentingnya sebagai Satgas COVID dari tahun 2020 sampai tahun 2021, dan juga merupakan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dari tahun 2020. Selamat datang, Bang Didit. Makasih Bang. Oke, Bang Didit. Jadi kita akan bicara banyak hal, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan inspirasi buat teman-teman yang sedang berkuliah di FTUI. Bang Didit masuk ke UI tahun 1982. Bisa cerita nggak Bang, seperti apa? Oh iya. Jadi sebetulnya saya masuk tuh tidak langsung Teknik Gas Petrokimia. Saya masuk di jurusan mesin tahun 82. Oh, tahun 82. Setahun di mesin, habis itu setengah tahun karena saya waktu itu pengen masuk ke prodinya Teknik Kimia. Jadi Teknik Kimia ini mau bikin jurusan baru waktu itu. Belum ada yang namanya Teknik Gas Petrokimia. Jadi semester ketiga saya pindah ke metalurgi. Oh, metalurgi. Metalurgi satu semester. Baru semester keempat pindah ke Teknik Gas Petrokimia. Jadi tahun 84 saya baru ke Teknik Gas Petrokimia. Waktu itu jurusan baru, isinya kalau dari teknik mesin, teknik metalurgi. Kalau dari FMIPA itu jurusan kimia dan fisika. Jadi lumayan lumayan unik waktu itu pengalamannya karena pindah-pindah. Jadi satu setengah tahun di mesin, setengah tahun di metal, baru habis itu TGP. Nah, jadi pindah-pindah dulu. Kalau mesin kan waktu di Salemba kita di bengkel di belakang, lalu pindah ke metal tuh ke depan ke gedung C. Terus teknik gas juga dapat di gedung C juga. Jadi kita pindah lah dari orang belakang ke tengah lah gitu. Pengalamannya juga menarik waktu itu karena kita jurusan baru, jadi masih banyak diledek-ledekin nih. Wah, ini anak mesin pindah-pindah nih. Nah, ya udahlah, tapi kita jurusannya jurusan yang waktu itu baru dan kecil. Jadi cukup cukup kompak lah. Jadi tahun 1982 kuliah belum di Depok? Belum. Masih di Salemba? Masih di Salemba. Masih di Salemba. Masuk dari teknik mesin, lalu kemudian metal dan TGP. Kenapa pindah Bang?
Ya itu, saya sebetulnya kita ngejarnya teknik prodi kimia itu, teknik Memang dari kimia. awal maunya itu. Maunya masuk ke teknik kimia karena waktu itu pertimbangannya itu sederhana banget kok. Pertimbangannya cari mana yang paling cepat selesai aja. Nah, waktu itu teknik kimia tuh yang paling cepat. Dosennya waktu itu semua ibu-ibu, wah ini cepet nih, ya udah. Oh gitu. Gas aja pindah. Biar cepat. Waktu itu zamannya masih rata-rata teman-teman selesainya 6 tahun atau 6 tahun lebih gitu ya. Jadi kita cari yang 5 tahun selesai lah. Nah kebetulan 5 tahun itu belum pindah ke Depok. Jadi selama saya kuliah masih di Salemba. Bang Didit, dulu SMA di mana sih? Saya SMA di Jakarta di Pangudi Luhur. Oh, di Pangudi Luhur ya? Di PL. Oke. Jadi dugaan saya dulu pulang balik dong, nggak ngekos? Nggak ngekos, karena Salemba nggak perlu lah. Oke. Zaman dulu perkuliahan tahun 82, seperti apa sih? Apa udah banyak landscape-nya, gedung-gedungnya, pertemanannya seperti apa sih zaman dulu itu? Sebetulnya saya pikir nggak banyak berbeda ya dengan sekarang ya. Maksudnya dinamikanya sama-sama aja. Kalau saya ikuti teman-teman alumni yang muda-muda yang terakhir-terakhir juga mirip kok dengan apa yang kita alami dulu, dan tetangga kita juga sama, FA juga. Jadi ya begitu-begitu aja lah. Jadi di Salemba itu sebelah kita FA, kalau di tengah itu ada MIPA, lalu kalau kita ke kanan lagi FKG sama FK. Tapi khas anak teknik ya cuman di teknik aja kita. Nah kalau saya sampaikan tadi ya dinamikanya sama lah dengan sekarang. Sama lah. Oke. Jadi pada saat itu di perkuliahan Bang Didit itu juga apakah aktif di organisasi atau memang murni mengejar nilai atau seperti apa kuliah Bang Didit pada saat itu? Waktu itu saya emang udah ikut IM juga ya. Dari IMM masih junior banget waktu itu, lalu IMGP, Ikatan Mahasiswa Gas Petrokimia udah mulai aktif lah, tapi belum terlalu berat lah. Maksud saya masih yang ya kalau ada kegiatan ikut jadi panitia yang kayak gitu aja Bang. Sampai kemudian lulus. Oke, jadi artinya Bang Didit hanya aktif di IM ya pada saat itu ya? Iya. Dulu itu apa sebutannya? Senat atau Dema atau apa? Waktu itu zamannya masih Senat. Senat ya? Senat Fakultas, oke. Apakah kemudian ketika di tahun 1987 lulus di perkuliahan, transformasi ke dunia kerja susah atau gampang buat Bang Didit? Kebetulan waktu itu saya langsung sekolah lagi. Oh, langsung sekolah lagi ya? Saya cuma kerja sebentar banget, lalu sekolah lagi. Selesai waktu itu September 87, saya ingat pas 5 tahun. Saya pertama di angkatan yang selesai. Terus 87, Januari 88 saya udah di Washington. Saya udah di Washington, sekolah di George Washington, ngambilnya International Business. Karena memang dari dulu saya pengen inilah menjelajah aspek keekonomian. Nah, baru sesudah itu saya sempat kerja beberapa kali. Tapi nggak ada masalah ya, maksud saya. Karena emang saya suka sekali dengan teknik gas petrokimia, jadi energi. Di satu sisi energi, di satu sisi lagi keuangan. Jadi passion saya memang kurang lebih ke sana. Jadi energi dan keuangan. Apakah ini sudah ter-map out dari awal di semester 1 perkuliahan bahwa saya nanti masa depan saya akan begini atau gimana? Atau ada yang inspiratif pada saat itu? Enggak, kurang lebih memang dari awal cita-cita saya memang ya udah dari mesin ya udah deh energi aja mendingan. Karena memang energi itu sesuatu yang saya sadar dari awal bahwa ini yang akan sampai kapanpun akhir dunia akan dibutuhkan. Udah ada mindset ke situ. Udah ada mindset ke situ. Oke. Bang Didit, jadi apa hal yang paling menarik sepanjang perkuliahan yang paling Bang Didit ingat? Kejadian khusus ada? Kalau kejadian khusus saya pikir sih enggak ya, rata-rata aja. Kalau mengenai aksi segala kegiatan kemahasiswaan juga rata-rata aja,
nggak terlalu bergolak waktu itu. Saya ingat itu kita masih zamannya NKK BKK ya, di tahun 78 didirikan, diberlakukan di perguruan tinggi negeri. Lalu saya juga nggak pernah ikut P4 sebetulnya. Jadi P4 itu baru berlaku tahun 83. Oke. Nah, jadi itu zamannya lagi teraturnya lah. Ya. Jadi Bang Didit kemudian kuliah lagi. Itu artinya adalah memang karena Bang Didit pengen ya untuk memiliki pemahaman tentang dunia bisnis itu. Iya, betul, Bang. Itu S2 ya? S2, betul. Bang Didit sampai S3? Iya, saya sampai S3 waktu itu. Jadi selesai dari dari S2, saya lalu kerja di Mobil Oil. Salah satu perusahaan minyak paling besar, Mobil Oil, yang belakangan dibeli oleh Exxon, jadi Exxon Mobil. Dan kebetulan aja headquartersnya, kantor pusatnya ada di dekat Washington waktu itu. Karena saya sekolah di Washington, saya tinggal nerusin aja. Saya kerjalah di Mobil Oil. Kebetulan waktu itu menangani di bagian keuangan, menangani afiliat-afiliat yang ada di Afrika, di Amerika Selatan, di daerah-daerah yang bukan negara besar. Jadi exposure untuk internasionalnya sudah lumayan banyak dari awal. Bang Didit ini kan artiannya adalah kalau dari CV-nya kelihatan banget sangat-sangat business acumen-nya tinggi sekali gitu ya. Tapi kok S3? Kenapa tuh, Bang? Iya, S3 saya juga finance sebetulnya, finance derivatif. Jadi memperdalam aja lagi, karena kalau saya lihat waktu itu S2-nya generalistik ya, kalau namanya international business tuh nggak terlalu dalam. Tapi kalau kita begitu masuk ke S3, kita betul-betul masuk lihat dalamnya. Jadi bagaimana interest rate model, bagaimana equity models, bagaimana kita melakukan sistematika dalam modeling. Dan kenapa saya senang hal itu? Karena itu mungkin finance yang paling dekat sama engineering, dekat sekali. Jadi sangat kuantitatif, penggunaan statistik, penggunaan matematiknya juga luar biasa. Teman-teman saya dulu juga yang ngambil S3 di finance, semuanya anak teknik. Oh, menarik ya. Semua anak teknik dan nggak ada orang Amerikanya, semuanya orang Asia. Bang Didit kan dari teknik nih, belajar finance, susah nggak, Bang? Adjustingnya atau gimana? Nggak sama sekali nggak, karena seperti saya sampaikan dekat sekali ya antara engineering dan finance. Malah kan kalau di finance itu kan dikenal istilah financial engineering gitu ya. Nah itu memang ya pola pikir dan logikanya persis sama kayak engineer. Oke. Nah teman-teman sekalian, jadi Bang Didit ini banyak sekali menjabat direktur utama, betul ya Bang ya? Ya, lumayan lah Bang. Banyak sekali. Kira-kira apa sih yang membuat, atau ada nggak kunci khusus yang bisa membuat hal itu bisa terjadi? Begitu banyak perusahaan yang Bang Didit tangani, sulit nggak ngatur waktunya? Gini Bang, jadi satu hal yang konsisten juga dari awal karir saya sampai hari ini adalah bahwa saya tidak pernah keluar dari bidang energi. Oke. Jadi apakah energi ini dari kita mulai supply, dari mulai saya juga cukup lama kerja di service companies, yang mana kita mengerjakan ada engineering, ada engineering, transportasi, ada segala macam yang jasa-jasa yang memberikan jasa kepada industri hulu migas pernah saya kerjain. Kita punya perusahaan yang lumayan besar di situ, sampai saya di upstream company, sampai sekarang saya juga kalau hari ini saya pegang atau saya punya beberapa pabrik yang memang mensuplai barang-barang untuk hulu migas maupun hilir migas, tetapi saya selalu setia dengan industri itu. Oke. Bang Didit, bisa cerita sedikit nggak tentang PT Binder Indonesia? Itu fabrikator apa sih produknya? Ya, jadi
kami ini fabrikator letaknya di Bekasi. Kita memproduksi apa yang namanya pipe support. Pipe support itu adalah sesuatu yang sederhana banget sebetulnya. Jadi di mana-mana di semua proses itu kan selalu ada liquida. Untuk transfer liquid itu dari satu tempat ke tempat lain menggunakan pipa. Dan pipa itu kan nggak berdiri sendiri, dia harus digantung. Apakah diletakkan di atas tanah, ataukah dia isinya fluidanya misalnya liquidnya panas atau dingin. Dan ini kadang-kadang membutuhkan treatment khusus. Jadi keahlian kami diantaranya adalah pipe support untuk LNG, di mana LNG itu kan minus 273 derajat Celcius. Nah ini menggunakan insulator dari high density polyurethane. Nah, kita ini mungkin di Indonesia udah pasti satu-satunya, di Asia Tenggara kita juga satu-satunya. Paling dekat tuh yang produksi seperti kita adanya di Korea. Nah, jadi ini sesuatu yang yang berputar terus. Kalau di Indonesia semua proyek LNG kita yang supply. Apakah dia LNG-nya LNG terminal, apakah LNG plant, kita juga mensuplai hampir semua belahan dunia, Timur Tengah, Jepang, Rusia, Amerika, Eropa, itu kita juga merupakan pasar kita juga. Oke. Teman-teman sekalian, jadi sekilas untuk teman-teman bisa mendapatkan pemahaman tentang Bang Didit. Bang Didit ini adalah direktur ya di banyak perusahaan. PT Pradana Mitra Intra Persada, PT Putra Indonesia Puruhita, Yayasan Al-Kausar. Ini saya rasa pendidikan ya Bang ya? Pendidikan Bang, sekolah boarding school ya. Oke. Jadi beliau adalah seorang founder di situ. PT Binder Indonesia, PT Prime Petro Services, PT Citra Galvanizing, PT Energi Mega Persada, dan masih ada yang lainnya. Bang, kembali lagi bisa kasih tips nggak buat teman-teman ini? Bagaimana sih caranya memanage waktu buat Bang Didit dari pagi sampai malam? Kita mulai gini dulu. Bang Didit balik ke rumah jam berapa? Itu pertanyaan bagus tuh. Biasa sih jam 9, jam 10 ya. Malam? Oh, mulai keluar? Tank jam 8. Jam 8 saya udah pasti udah di luar dah. Jam 8 apa? Jam 8 malam? Jam 8 pagi lah. Oh, jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya? Ya jam 9, jam 10 lah. Oke. Apa aja aktivitasnya? Apakah reside di satu tempat atau enggak? Kalau gini mungkin ini ya. Kalau perjalanan karir itu sebetulnya kita tuh teknis itu pada waktu kita masuk mungkin 5 tahun, 7 tahun pertama ya. Habis itu semakin lama kan kita juga jenjang kita naik di dalam manajemen, sehingga keahlian kita akhirnya dari mulai yang sifatnya sangat teknis menjadi makin lama makin nggak teknis. Nah pada waktu di semua perusahaan itu saya biasanya membidangi bidang keuangan. Saya jadi direktur keuangan, jadi CFO, bendahara di semua yayasan yang tadi disebut. Jadi makin lama tuh kita juga udah makin nggak teknis, tapi kita udah tahu garis besarnya apa sih perusahaan hidup itu dari apa. Kalau dari project, saya kalau lihat cash flow project cepet lah. Oh iya deh, tahu lah bolongnya itu di mana-mananya, kita ngerti di mana. Nanti kalau kita habis itu kalau kita bicara level perusahaan, kita tinggal lihat laporan keuangan, rugi laba, neraca, kira-kira untuk memperbaikinya. Corporate actionnya apa aja yang mesti dilakukan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa di FT sebetulnya setia aja dengan bidangnya sebetulnya. Setia dengan bidangnya. Apa kalau anak mesin, kita mesti tetap tahu intinya, karena itu yang membedakan kita dengan teman-teman keuangan saya yang lain gitu. Kalau saya tetap ada di dunia energi itu karena saya tahu betul apa yang terjadi proses by proses, apa yang terjadi di reaktor, apa yang terjadi di proses, paham lah kita ya. Nah, jadi kalau pada waktu kita menangani keuangan, kita udah nggak mungkin dibohongin gitu, kita udah tahu gitu. Ini gini, ini nggak mungkin nih ini. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman, jadi
kalaupun mau pindah ke marketing, apa mau pindah ke bisnis, apa keuangan, apa-apa, tetap setia aja dengan industrinya. Tetap setia karena itu yang akan mendiferensiasi teman-teman dengan profesional-profesional yang ada di situ. Jadi kalau balik lagi ke makin lama kita makin senior, sebetulnya makin general management gitu. Jadi nggak akan lagi kita lakuin yang teknis itu udah enggak lah. Nah, bagi waktu akhirnya cuman bagi waktu berdasarkan berapa kegiatan atau berapa perusahaan yang jadi tanggung jawab. Buat saya sih agak berat. Saya ada kerjaan ada Iluni, saya aktif di Kadin, saya aktif di Apindo, saya aktif di ICMI, saya aktif di yayasan-yayasan sekolah. Nah, jadi masalahnya cuma masalah alokasi waktu aja. Jadi jam 8 pagi sampai jam 10 malam nih mesti ngapain aja, siapa yang dapat apa gitu. Jadi ini yang sebenarnya membedakan Bang Didit dibandingkan profesional financier yang lain, yaitu artinya pemahaman tentang proses by proses yang mereka nggak punya ya Bang ya. Sementara Bang Didit memiliki itu. Bang Didit dalam keseharian, Bang Didit itu ada tim yang mensupport Bang Didit untuk sekian banyak aktivitas tersebut? Ada. Jadi kan di semua perusahaan itu atau di semua yayasan pasti ada manajemennya. Jadi nggak terlalu susah. Jadi karena mereka semua punya manajemen, saya kan tinggal tanya key factorsnya kita tahu lah. Jadi karena keahlian saya di keuangan ya saya minta laporan keuangan, kadang-kadang ada perusahaan yang saya mesti lihat mingguan, saya mesti lihat bagaimana salesnya. Tetapi semua tuh punya tim. Jadi nggak mungkin saya melakukan ini semua sendiri. Bang Didit bisa kasih tips nggak untuk membuat tim yang solid, yang bagus ya? Tipsnya untuk mengassemble tim ala Bang Didit itu gimana sih? Apa yang paling key factor yang Bang Didit cari? Gini Bang, jadi tim itu sesuatu yang kunci banget. Karena udah nggak zamannya lagi kita kerja individually. Nggak ada lagi pekerjaan dimanapun yang bisa dikerjakan sendiri. Kalau kita kerjakan sendiri, ya kita akan stuck aja di bawah gitu. Stuck ya jadi di situ aja, udah nggak kemana-mana. Tetapi pada waktu kita naik dan pada waktu kita di manajemen, kita harus assemble tim. Jadi udah lebih baik dari awal aja dalam mengerjakan segala macam project, udah kerjakan sebagai tim. Nah tim ini sebetulnya kalau kita assemble tim, ya kita mesti punya unsur-unsurnya. Jadi misalnya ada unsur keuangan ya, ada yang pegang marketing, ada yang pegang operations, itu 3 hal yang menurut saya selalu penting. Nanti ada yang ngurusin ke HR-nya, HR garis miring organisasi, itu satu hal lagi. Nah, yang menjadi kunci sebetulnya selain kapasitas atau selain kompetensi, tentunya adalah kekompakan. Jadi bahwa kita harus sadar semua bahwa kita menuju tujuannya apa. Apa sih tujuan yang kita mau, KPI-nya itu mesti jelas gitu ya. Jadi ini loh KPI-nya kita mesti mencapai 1, 2, 3. Kenapa kita punya KPI? Kita pasti punya roadmap gitu. Roadmap kita dari titik A ke titik B. Untuk itu selama perjalanan KPI-nya seperti apa. Nah, selama semua di dalam tim itu komit untuk melakukan hal ini, beres sebetulnya, nggak masalah. Karena semua orang tuh punya kesadaran dan punya tanggung jawab kok. Saya yakin bahwa semua orang dasarnya baik gitu loh ya. Jadi akan terjadi dengan sendirinya. Di dalam tim Bang Didit, ada nggak Gen Z-nya? Banyak banget ya. Banyak Bang. Jadi terutama di yang sifatnya organisasi ya. Kalau perusahaan saya agak susah gitu ya. Kalau perusahaan itu kan kita hire orang misalnya, ada pabrik saya yang isinya mungkin 300-an orang, ada yang 200 orang, ada yang mungkin lebih dari itu lagi. Tapi strukturnya agak-agak rigid gitu. Kan kita nggak bisa terus nambah terus karena nanti organisasinya jadi gemuk. Kalau gemuk juga berarti kita akhirnya kerja tuh lebih mikirin gimana kita melakukan salesnya. Jadi kita nggak optimal juga. Nah,
Kalau organisasi biasanya jauh lebih fleksibel. Apakah dia Iluni, apakah dia misalnya Habibie Center gitu, itu jauh lebih fleksibel. Dan di sana saya banyak sekali dibantu oleh teman-teman dari Gen Z. Kalau Iluni UI kenapa? Iluni UI itu kita menghasilkan 16.000 lulusan setiap tahunnya. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir itu 160.000. Kalau kita lihat dalam 15 tahun terakhir itu 240.000. Dari jumlah apa? Dari jumlah kira-kira 500 ribuan alumni UI. Sehingga artinya apa? Dalam 15 tahun terakhir kita lihat bahwa demografi kita udah pasti adalah anak-anak yang kalau misalnya kita asumsikan lulus pada usia 21, berarti setengah dari demografi kita itu usia di bawah 36 tahun. Nggak mungkin pemikiran kita yang tua-tua ini, kebetulan saya angkatan 82, akan nyambung untuk memberikan dampak positif, dampak yang maksimal yang diinginkan oleh teman-teman Gen Z. Jadi, kita juga rekrutnya teman-teman dari Gen Z juga. Susah nggak? Komunikasi, koordinasi? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi balik lagi ke itu Bang. Jadi ini kan cuma masalah komunikasi aja. Tetapi secara prinsip kan kita harus tahu tujuannya nih apa nih. Kita mau kemana? Nah ini aja kita komunikasikan. Kalau misalnya di Iluni UI kita cuma lihat kenapa kita bilang kita harus berdampak, karena reason of being-nya organisasi itu adalah untuk membawa dampak buat alumni. Kalau kita nggak bawa dampak, ya kita ditinggalin gitu. Jadi ya udah, ini memang kita harus perlakukan organisasi ini untuk membawa manfaat buat orang banyak. Manfaat itu yang ngukur bukan saya, bukan teman-teman yang usianya 50-an gitu, enggak lah. Apa yang menjadi manfaat itu kan justru teman-teman Gen Z. Sehingga kita memberikan kebebasan, atau saya memberikan kebebasan untuk sebanyak mungkin kalian, teman-teman Gen Z aja deh, yang apa namanya, yang come up dengan apa sih requirement-nya dan bagaimana mencapainya. Jadi dari 9 center yang kita ada, 6 itu dipimpin ketua centernya di angkatan di bawah atau sesudah tahun 2000. Oke. Jadi Gen Z ya. Ya, mudah-mudahan. Teman-teman, ini menarik loh. Kalau dilihat dari CV-nya, Bang Didit ini sudah aktif di Iluni UI itu semenjak tahun 2016. Betul ya Bang? Iya. Dan menjadi ketua ketua umum tahun 2022 sampai sekarang. Ini selain artinya adalah aktivitas organisasi yang Bang Didit juga ikut aktif, mulai dari ini BU itu Boston University alumni ya. Lalu kemudian Habibie Center, lalu sampai ke Apindo. Pertanyaannya, Bang Didit untuk ukuran konvensional sudah bisa dibilang oke lah, sudah established, sudah berhasil gitu. Tapi kok mau nyibukin diri dengan hal-hal yang ribet gini, istilahnya pro bono? Ya, Bang. Nah, ada nggak tuh apa alasannya? Ya, dasar pertamanya sih sebetulnya passionnya giving back ya. Giving back. Kita mungkin yang paling mendasar adalah ngapain kita dikasih hidup di dunia ini kalau nggak bermanfaat buat orang lain, mendingan mati aja kalau udah gitu. Nah, jadi ya kita harus bermanfaat jadi orang. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan udah pada bisa running sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, ada manajemennya, mereka lapor. Jadi saya cukup ada waktu untuk menjalankan passion saya, jadi untuk berorganisasi, bermanfaat untuk orang banyak, untuk perusahaan. Melalui organisasi-organisasi ini. Kalau di Iluni UI ya untuk semua alumni UI. Kalau di Apindo itu tanggung jawab saya adalah untuk untuk semua pengusaha Indonesia ya. Jadi gimana kita bisa membawa ke depan, gimana, kebetulan saya tanggung jawabnya di internasional. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari mitra-mitra internasional, apa yang kita bisa buka pasar-pasar di luar negeri. Jadi baik-baik semua ke manfaat gitu ya. Siap. Sebagai ketua Iluni UI dari tahun 2022, Bang Didit bisa cerita nggak apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengurusan Iluni UI saat ini? Pertanyaannya kompleks juga. Pertanyaan mudah tapi jawabannya kompleks. Karena gini, UI itu atau alumni itu jumlahnya banyak sekali.
rentang usianya juga cukup banyak ya. Jadi keinginannya juga atau aspirasi dari masing-masing itu banyak. Jadi memang kita di situ adalah salah satu organisasi di mana kita mesti betul-betul pandai-pandai untuk membagi pekerjaan. Jadi misalnya kalau kita ingin melayani, jadi kita anggap Iluni ini pelayanan lah ya. Kalau kita melayani generasi Gen Z atau kita melayani, kita nggak boleh lupa juga dengan teman-teman kita yang udah senior di atas kita, yang udah pensiunan. Ini gimana? Itu kan komunitas banyaknya luar biasa. Sementara di pihak lain kita kan juga masih ada, misalnya kita harus memikirkan Indonesia ini kemana sih sebetulnya, dan kita misalnya bagaimana kita menyikapi kemarin misalnya pemilu. Oke, kita pemilu, kita tetap di tengah, kita pikirin cuman Indonesianya, kita pikirin rakyat Indonesianya, tapi tanpa harus berpolitik praktis. Kalau teman-teman mau ikut politik praktis, monggo, nggak apa-apa, bagus malah ya, supaya makin banyak teman-teman kita ada di legislatif, di daerah, itu bagus gitu ya. Nah, banyak sekali. Jadi kita kan ada 3 yang kita serve kalau di Iluni UI. 1 adalah alumni, kedua adalah UI, ketiga adalah Indonesianya. Nah, jadi memang banyak PR-nya, tapi insya Allah ya kita bisa lah maju sedikit-sedikit. Banyak sekali Bang tantangannya, dan kalau Abang juga lihat kan isu-isu yang timbul dari hari ke hari, minggu ke minggu itu kan luar biasa banyak. Iya. Bang Didit, tadi artinya Bang Didit bilang banyak aspirasi, mengelola banyak alumni. Banyak yang komplain nggak, Bang? Banyak lah. Banyak lah. Gimana cara menghandle komplain sampai nggak kebawa pikiran, stres dan lain-lain? Gimana caranya? Tips dari Bang Didit. Gini, semua itu kita mesti dengarkan. Gimana pun juga, ini kan bagian dari demokrasi. Kalau kita hidup itu ya sebagai organisasi ya kita harus bisa nerima gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita bisa lakukan kita lakukan gitu. Misalnya ada kasus hukum ABC ya kita bantu gitu ya. Sejauh kita bisa kita akan bantu. Tapi memang kita tidak bisa memuaskan semua orang ya. Banyak juga hal-hal yang kita tidak announce atau kita tidak advertise kita lakukan. Jadi banyak sekali yang kita kerja senyap aja di belakang gitu ya. Jadi atau hasil aja ya. Jadi karena buat saya sih yang penting hasilnya Mas. Iya. Hasilnya Bang, bukan pengen tampil gitu. Iya. Oke. Kemana visi UI Bang Didit akan bawa? UI yang pasti kalau saya pikir kita mesti tetap unggul lah ya. UI harus ada di depan di banyak hal. Kita harus tetap berpegangan pada veritas, probabilitas justisia, itu udah mutlak ya. Itu udah ada di dalam DNA kita. Membawa Indonesia ke Indonesia yang maju, dan banyak sekali turunannya Bang. Apakah nggak ada saya lihat universitas selengkap UI yang mempunyai begitu banyak sekolah, ada 15 fakultas dan sekolah, dan di mana kita bisa berkontribusi. Itu nggak ada, dan ini adalah kesempatan emas kita sebagai alumni UI untuk memang berkontribusi untuk Indonesia, karena nggak ada permasalahan yang satu dimensi, nggak ada itu. Jadi mau kita bilang apa ya, kalau kita bilang katakan stunting gitu, oh ya itu banyak banget, dari mulai FK, FKM, mau anak teknik, mau anak ekonomi, itu semuanya sebetulnya bisa kita libatkan, karena semua permasalahan itu adalah permasalahan multidimensi, dan itu hanya ada di UI. Bang, untuk teman-teman teknik utamanya yang masih berkuliah, supaya mereka bisa berhasil baik di bisnis maupun di organisasi, bisa nggak kasih tipsnya 3 aja Bang, buat mereka? Jadi nomor 1, tadi kan kalau saya sampaikan setia terhadap bidang, tetapi sadari juga bahwa
sistem pendidikan dan kurikulum itu kan nggak sempurna. Jadi kita harus banyak masih menyerap ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita selalu mengatakan kita harus upskilling, reskilling itu karena banyak sekali hal yang tidak diajarkan di perguruan tinggi, tidak diajarkan di UI. Jadi kita harus ambil nih. Ini harus kita rebut. Nah, jadi teman-teman itu ya nomor 1. Jadi karena kita harus capable untuk kalau anak teknik bukan cuman keteknikan aja, tapi finance mesti ngerti, marketing mesti ngerti. Finance juga ya? Ya harus lah, udah nggak. Bang, ini pengalaman saya nih, mungkin tips saya juga ya. Ya megang duit tuh raja lah. Jadi itu posisi kunci. Kalau kita mau ngerubah organisasi apapun, kita mulainya dari bidang keuangan. Berarti image bahwa lulusan teknik UI itu harus dekat dengan Oli itu jauh ya? Jauh. Saya bilang, ya itu kan tempat di mana kita mulai, tapi bukan tempat di mana kita berakhir. Iya. Nah, jadi satu itu mengenai skills yang kita perlu, communication skill itu pentingnya minta ampun. Teknik mungkin kalau zaman dulu sih ampun deh ya kakunya, tapi kalau sekarang banyak perbaikan saya lihat. Nah, communication skill itu penting. Jadi interpersonal skills, bagaimana kita bisa menyerap ilmu itu juga penting sekali. Kedua, networking. Network. Kita itu gini, ini kenyataan ya Bang ya. Kenyataan. Kadang-kadang itu hidup kita ditentukan bukan dengan apa yang kita punya aja, tetapi siapa yang kita tahu, teman-teman yang kita tahu, kita punya network apa gitu. Kita nggak bisa cuman mengandalkan apa yang kepandaian yang kita kumpulkan selama, misalnya kalau kita lulus usia 21, selama 21 tahun itu nggak bisa gitu. Karena pada waktu kita kerja kita akan rely kepada orang-orang. Nah, jadi network itu sangat penting. Itu mungkin yang kedua. Dan yang ketiga yang saya bisa sarankan ya fokus. Fokus aja, fokus. Jadi kalau kita kerja, kita fokus, kita mesti tahu apa yang kita mau, apa tujuannya. Jadi kalau jangka panjangnya tujuan kita pribadi, tetapi jangka menengah, jangka pendeknya, jangka menengahnya mungkin tujuan perusahaan ini apa sih? Gimana kita bisa mencapai, gimana kita bisa exceed expectation gitu. Nah, kalau paling dekat adalah project gitu. Nah, di dalam project gimana kita lagi-lagi gimana kita bisa exceed expectation, karena bos-bos itu hanya akan lihat kalau lu cuman mencapai apa targetnya, itu udah kewajibannya, lu digaji buat itu gitu ya. Tetapi kita harus exceed expectation supaya bos-bos itu juga pimpinannya melihat, oh ini anak boleh nih, nah ini ditarik-tarikin. Nah, itu pentingnya kita exceed expectation di situ. Pada waktu kita di perusahaan sama. Nanti kan ada organisasi, ada kesempatan mungkin masuk ke di pemerintahan dalam bentuk lain ya. Misalnya apakah ada tempat-tempat tertentu yang dimana kita juga bisa bermanfaat lebih luas. Itu kan akan dilihat Bang, performance kita. Jadi kita ini kan dinilai berdasarkan apa yang pernah kita capai. Oke. Jadi dua hal yang saya tangkap, yang paling utama adalah communication skills, itu penting sekali. Utamanya artinya walaupun Anda adalah mahasiswa teknik, tetap communication skill adalah penting ya Bang ya? Banget. Dan yang kedua, ketika kerja, exceed expectation. Jangan cuma sebatas menuntaskan kerjaan, betul Bang, tapi harus bisa lebih daripada ekspektasi. Iya, dan jangan sandbagging. Jadi kadang-kadang gini ini orang juga suka begini deh. Supaya exceed expectation, gue bisa nih 10 gitu. Bilang aja targetnya 7. Gitu. Kalau 10 bisa. Jangan kita dikurang-kurangin. Dikurang-kurangin enggak, itu sandbagging tuh namanya. Jadi kita kayak naruh sandbag ya di depannya. Ini enggak, kita emang kasih yang wajar ya 10, tapi pada waktu kita pelaksanaan mesti bisa 12, mesti bisa 15 gitu. Luar biasa, tuh kan. Kembali lagi seperti janji saya bahwa banyak sekali inspirasi yang bisa kita pelajari dari Bang Didit. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi karena Bang Didit juga banyak waktu, banyak agenda yang harus dikejar. Jadi saat ini kita harus mengakhiri. Mudah-mudahan
sesi ini sudah bisa memberikan edukasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ingat selalu untuk selalu di-follow, di-subscribe, dan di-like agar kita bisa terus menampilkan figur-figur alumni FTUI yang bisa memberikan edukasi dan inspirasi untuk semua. Demikian dari kami akhiri sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, mohon diri.